hasil dari 1 kurang X ini adalah center of gravity dari tabel baja. Nanti sebentar kita akan melihatkan di tabel baja. Bagi L itu apa? L itu adalah jarak baut terluar. Perhatikan. Di sini misalnya ada berjejer 4 atau 5 baut dengan jaraknya mungkin 150 misalnya. Maka yang kita pakai adalah jarak dari baut terluar ke paling luar. Ya. Di contoh soal ini kita menggunakan jarak baut 50 dan 50. Jadi jelas sekali bahwa L-nya di sini adalah 100. Ya. Jadi U-nya sama dengan 1 dikurang X per L. X-nya tadi adalah center of gravity tadi. Dikonversi ke dalam 1 km per L ini 100. Perhatikan di bawah angka L-nya ini diperoleh 0,78. Ya. 0,78. Ada angka yang harus ada nilai yang harus kita cari ya. Karena untuk mencari kuat putus itu adalah PN sama dengan FU kali AG ya. FU kali AG. FU itu adalah nilai daripada tegangan ultimate ya, dikali AE, kuat putus dikali AE. AE sendiri harus dicari ya dari U dikali AN. Kalau AN adalah dari contoh soal kita perhatikan AN sama dengan AD dikurangi N. N itu apa? N itu jumlah baut ya, jumlah baut dalam satu baris secara horizontal ya, kira-kira kuat putusnya dikali lubang baut dikali jumlah pelat ya. Kemudian U-nya sudah kita peroleh, AN-nya juga sudah kita peroleh ya. Jadi kemudian kita bisa mencari nilai AN. Kalian jatuh loh kaki begini. Nah, kita sudah peroleh dari nilai shear length tadi U tadi dikali dengan KN tau. 0,718 dikali 10 sama dengan 1227,8 mm. Semua parameter yang sudah kita ketahui, maka kemudian kita sudah bisa menghitung PN untuk kekuatan putus ya, kekuatan runtuh. Jadi PN untuk kekuatan runtuh sama dengan tegangan ultimate dikali dengan A efektif. Kita tahu bahwa efektif tadi diperoleh dari U dikali AN. Jadi di sini masih banyak yang salah, terutama di perhitungan itu ya, perhitungan U-nya. Rata-rata di perhitungan U. Kemudian kita ke perhitungan shear blocknya, perhitungan geser bloknya. Ya, dari sini bisa kelihatan bidang gesernya ya. Jadi kita gambar begini, identifikasinya dalam bentuk gambar sehingga memudahkan kita untuk mendeskripsikan panjang dan lebar daripada gaya geser dan gaya tarik di sini. Untuk shear-nya, untuk gesernya, bidang gesernya, panjangnya adalah 120, perhatikan. Jadi 20 ditambah 50, perhatikan angka yang bawah ini. 20 ditambah 50 ditambah 50 itu panjangnya, panjang bidang gesernya. Di atas, yang garis biru di atas ini. Ya. Kemudian jumlah bautnya, jumlah lubang bautnya, perhatikan. Jumlah
jumlah bautnya ada 1, 2, dan ini yang ketiga dihitung setengah. Kenapa? Karena harus dibagi dua. Ini perpotongan antara bidang tarik dan bidang geser. Ya. Jadi setengahnya kita hitung untuk bidang geser dan setengahnya lagi kita hitung untuk bidang tarik. Jadi kenapa kalau untuk menghitung luasannya itu pada bidang geser maka kita memakai 2,5 baut, sedangkan untuk bidang tarik adalah 1,5 baut, setengah baut. Nah ini kemudian seluruhnya ngaco itu ada perhitungan AGV. Saya melakukan ini gitu. Ini ya materi ini yang kita bahas ya. Jadi bidang geser di sini jelas sekali bahwa 30 panjang ya, tentang bidang gesernya adalah 30. Belum keluar ya. Materinya belum keluar. Iya bang, bos bang. Ya, bentar. Berapa? Itu ya. Jadi tadi itu bidang gesernya adalah contoh soal belum UTS ya. Ini yang materi UTS-nya. Jadi untuk perhitungan shear block ini semuanya rata-rata sama. Dari lihat panjang gesernya, shear ini artinya geser dan tarik gesernya sini panjangnya adalah 30 tambah 65 ditambah 65, sedangkan gesernya adalah 60 samping ini ya panjangnya. Baca yang biru ini loh yang kita analisa itu yang di kotak yang biru ini yang kita analisa. Jadi atasnya ini adalah geser ya. Kemudian ini adalah tariknya tensionnya ya. Jadi nilainya tentu sengaja berbeda. Jadi ini gesernya adalah panjangnya adalah 30 tambah 65 ditambah 65, sedangkan tensionnya lihat sebelah kiri bawah. Nah ini adalah 60. Nah untuk perhitungan nilai properties ini tentang AGV ini semuanya salah, 0 semua dengan AGV. Yang satu yang benar hanya Pak Dadang, satu-satunya orang yang benar ini Pak Dadang mencari nilai properties. Jadi 30 ditambah 65 tambah 65 dikali 11, yang anehnya itu sama dengan 1.400. Ini sama dengan 1.400 dan semua orang memakai angka 1.600. Saya juga bingung dari mana itu, kenapa 1.600, karena sudah sangat jelas tulisnya benar ya, 30 ditambah 65 tambah 65 dikali 11, nilainya kok bisa semuanya seragam 1.600 dari yang seharusnya 1.750. Itu makanya kemudian materi soal sengaja dibuat biar masing-masing orang bekerja dengan pikirannya sendiri ya. Jadi kalau misalnya dapat share dari teman main tulis
namanya salah hitung, semua salah, setelah salah semua. Jadi itu kemudian salah satu alasan kenapa pertemuan mulai sekarang dan seterusnya semua dinyalakan kameranya. Saya memang mau sama-sama belajar. AGV ini apa? AGV adalah AG sudah pasti luas kotor. AG itu agros. AG itu agros. V itu lambang geser. Jadi AGV itu adalah luasan gross untuk bidang gesernya. Perhatikan luasan untuk bidang gesernya adalah panjangnya tadi 160 dikali 11. Ini ya, 160 dari mana? Dari 30 tambah 65 tambah 65 dikali tebalnya, tebal partnya 11. Jadi kita luas bidang geser ini adalah 1760 mm. Begitu juga AGT, namanya AG udah pasti luasan gross, tinggal T itu tension atau tariknya, nilainya 60 dikali T. 60 dari mana? Perhatikan angka 60 di bagian bawah sini ya. Ini. Perhatikan bidang tensionnya, bidang tariknya biru ini. Kalau kita lihat ke arah kiri, ini ada ukuran 60 ya. Jadi untuk bidang geser yang di sini luasnya adalah 60, luasan motornya adalah 60 dikali tebal plat ya. Kemudian kita menghitung lagi nilai ANV. ANV ini A itu tetap sama dengan luas, N sama dengan neto ya. Luasan neto untuk bidang geser. Luasan neto untuk bidang geser. Luasan netonya kita harus kurangi dengan lubang baut yang tadi ya. Jadi 160 ini diperoleh dari mana? 30 ditambah 65 tambah 65 dikurangi 2,5 dari diameter lubang ya. 2,5-nya dari mana? Kita balik lagi, 2,5 itu dari baut ini ya. Lubang baut ini ada 3. Perhatikan ada 3. Yang dihitung utuh adalah baut 1 dan baut 2. Baut ketiga, karena ini dia berpotongan dengan bidang tarik, maka kita hitungnya sebagai setengah ya. Jadi bidang geser maka kita harus kurangi dengan 2,5 kali lubang baut. Ada lagi videonya si siapa Aura kan dari tadi siang udah nunggu sendiri. Terus tadi tuh si kayaknya masuk, karena kan gue mau keluar. Kalau sendirian dia pasti ya udah nih kan. Oke, kayaknya disuruh masuk. Pas Kevin masuk, duduk dia langsung gini, aku nggak mau dikasih lihat. Terus kata Kevin, aku maksudnya gue nggak terlalu denger sih karena dari di luar. Aku kayaknya ngomong apaan gitu. Aku terus gue bilang, mana sama-sama ya. Terus dia ngeliatin gue, ya udah akhirnya ditaruh lagi. Terus gue minta tadi sendirian kayak istimewa gitu kan. Angka yang posisi sebelah kiri ini dikurangi setengah kali diameter lubang baut. Setengah kali diameter lubang baut. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan tebal plat. Kita peroleh angka 540 km. Tidak semua salah. Ada satu salah. Jadi yang ditulis angkanya benar, tapi yang ditulis adalah 599,5. Kemudian semua dasar hitungan dihitung pada angka 599 ya. Kemudian dari sini kita sudah bisa menghitung kekuatan putus tarik. Ini rata-rata benar, tidak ada masalah. Jadi salahnya karena AGV, AGT, ANV dengan ANV ini salah hitung, kemudian akhirnya di langkah D ini semua jadi salah. Tapi secara umum hitungannya benar.
kemudian dari sini setelah kita peroleh nilai putus tarik dan putus gesernya, mana yang lebih kecil mana yang lebih besar, itu kemudian kita membuat kita untuk mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan, nilai kuat nominal mana yang harus kita pakai ya. Jadi dari hasil hitungan di atas kemudian diperoleh putus tarik ternyata lebih kecil daripada putus geser. Oleh karena itu berdasarkan persyaratan nilai kuat nominalnya adalah PN sama dengan ini ya, rumusnya yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya putus tarik lebih kecil dari putus geser, maka rumus yang kita gunakan akan berbeda. Jadi karena itu putus tarik lebih kecil dari putus geser, maka kemudian kita menggunakan persamaan untuk hitung nilai PN adalah sekian 0,6 kali FU kali ANV ditambah FY kali AGT. Jadi oleh angka 460.630 juta. Kemudian ini bisa diabaikan. Nah ini rata-rata benar ya. Rata benar, kesimpulan 5 benar. Jadi yang menjadi catatan kita hanyalah pada perhitungan pada tahap perhitungan shear block yang pertama. Karena perhitungan shear block ini salah, kemudian semua perhitungan akan jadi salah. Begitu juga dengan di tahap kedua, perhitungan tahap kedua yaitu perhitungan kuat putus. Karena nilai U-nya salah, maka semuanya salah ya. Jadi itu kemudian untuk koreksi kita untuk melanjutkan ke soal-soal berikutnya. Ya, jadi di contoh soal ketiga tadi kita sudah punya modal pengetahuan sedikit tadi dengan menggunakan sisiku ya. Sekarang kita akan mencoba contoh soal lain berupa profil WF dengan PU sebesar 3.500 kN dengan ukuran profil seperti ini, ukuran 700 kali 300 kali 15 kali 28. Dari profil baja, tabel profil baja mutu baja 34. Jadi 34 kemudian kita masih mengingat bahwa tegangan lelenya di 210 MPa dan tegangan volumenya adalah 934. Diameter baut adalah 19. Untuk lubang standar ditambah 200 meter. Jadi
kemudian tebal platnya, tebal flange TF itu adalah tebal flange-nya 28, tebal webnya 15, kemudian titik-nya adalah 30,54. Ini adalah faktor tentang lebutan. Sama prosedurnya sama. Itu yang pertama adalah buat lele, kemudian buat kerudung, dan kemudian slip block pastinya. Jadi sebetulnya pola kegagalan itu ada banyak macam. Nanti ada pola kegagalan dari sambungan dengan baut, bisa juga buat tubuhnya yang gagal atau buat bautnya yang gagal karena ada materi. Jadi kita belum sampai di sana, maka untuk materi yang kita pelajari kali ini hanya menghitung tiga kriteria tersebut, yaitu buat leleh, kemudian buat kerudung, dan faktor shear block. Hitungan sama, stepnya sama. Satu adalah menghitung buat leleh. Leleh sudah pasti pegang leleh kali kaki. Nah, untuk menghitung shear leg-nya, ya, perhatikan X-nya ini adalah center of dari profil PF. Udah bilang makasih belum? Udah bilang makasih belum? Coba bilang apa? Ini dari siapa? Dari yang tadi anak? Mau yang ini buka. Sini dulu. 9 mm. Kemudian per 100-nya dari mana? Kita lihat di gambar pola baut. L, angka L ini adalah Teneng ini deh, teneng teh